kejuruan adalah untuk menyiapkan tenaga kerja dalam jumlah dan mutu tertentu sesuai dengan kebutuhan berbagai sektor, khususnya sektor industri dan juga jasa. Pada era globalisasi yang serba kompetitif di berbagai bidang kehidupan ini, tampaknya pendidikan kejuruan menjadi sangat penting. Mengingat tuntutan sumber daya manusia di pasaran tenaga kerja yang semakin tinggi, untuk menyiapkan lulusan SMK yang memenuhi kualifikasi pasar kerja, maka kompetensi lulusan SMK perlu terus diperbaiki atau ditingkatkan. Sekolah menengah kejuruan seharusnya mampu mencetak wirausaha yang dapat menciptakan usaha secara mandiri untuk kehidupannya. Tetapi pada kenyataannya, ada sebagian alumni SMK yang belum mendapatkan pekerjaan setelah lulus sekolah. Hal tersebut dapat dihindari jika sejak awal pendidikan mereka ditumbuhkan minat berwirausaha, sehingga ketika lulus, mereka dapat memilih menjadi wirausaha. Di samping adanya pilihan bekerja di perusahaan atau melanjutkan kuliah. Di sisi lain, setiap kegiatan manusia menghasilkan limbah ataupun sampah. Produksi limbah yang berlebihan dapat menimbulkan masalah bagi lingkungan. Selain baunya yang tidak sedap, sampah sering dihinggapi lalat dan mendatangkan wabah penyakit. Oleh karena itu, dibutuhkan penanganan serta pengelolaan limbah agar tidak menimbulkan dampak yang negatif pastinya. Beberapa limbah yang banyak di lingkungan adalah sampah kulit buah. Sampah kulit buah biasanya hanya dibuang begitu saja, tanpa dimanfaatkan dengan baik. Pemanfaatan kulit buah dalam bentuk sediaan masih sedikit dilakukan, serta sediaan produk yang beredar juga masih sangat minim ditemukan. Padahal, pemanfaatan kulit buah ini terbilang mudah dijumpai, ekonomis, dan juga praktis. Berdasarkan keadaan di atas, maka perlu diadakannya kegiatan untuk meningkatkan minat berwirausaha siswa SMK yang selaras dengan pengelolaan limbah berkelanjutan. Salah satu alternatif kegiatan tersebut adalah pelatihan kewirausahaan dengan membuat sabun organik dari limbah kulit buah. Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan di SMKS Sunan Derajat Jember yang diharapkan dapat memotivasi wirausaha siswa dengan berpikir kreatif dan inovatif, membuat industri kreatif berbasis keberlanjutan lingkungan. Sabun cuci piring organik merupakan program yang digagas oleh tim program kemitraan masyarakat stimulus dari program studi teknologi industri pertanian dan program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jember. Program ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan siswa SMKS Sunan Derajat Jember dalam memanfaatkan limbah buah menjadi sabun cuci piring organik yang nantinya dapat dikembangkan menjadi potensi berwirausaha. Sasaran dari program ini adalah siswa kelas 1 hingga kelas 3 SMKS Sunan Derajat yang berlokasi di Dusun Sumuran, Desa Kelempangan, Kecamatan Adyung, Kabupaten Jember. Yang dilaksanakan pada program kemitraan masyarakat stimulus ini adalah sosialisasi dan pendampingan pembuatan produk sabun cuci piring organik, serta pelatihan kewirausahaan dan manajemen usaha hingga strategi penasaran produk sabun cuci piring organik. Manfaat dari kegiatan ini
adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan siswa SMKS Sunan Derajat Jember dalam memanfaatkan limbah kulit buah untuk diolah menjadi sabun cuci piring organik serta meningkatkan kemampuan wirausaha dari siswa SMKS Sunan Derajat Jember. Kegiatan ini juga melibatkan mahasiswa S1 Program Studi Teknologi Industri Pertanian dan Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jember. Mengucapkan terima kasih banyak atas kepercayaannya kepada lembaga kami di sini untuk bisa bermitra memberikan pelatihan kepada peserta didik, khususnya siswa SMK Sunan Derajat yang jurusannya pas sama. Jadi dari pelatihan seperti ini dari peserta didik kami ini bisa menambah bahwasanya bukan cuma bekerja saja, tapi jurusan SMK ini bisa kuliah di jurusan agribisnis pengelolaan hasil pertanian. Jadi ayo semangatnya tunjukkan bahwasanya siswa SMK ini bukan hanya untuk bekerja, bukan hanya sebagai karyawan saja, tapi kalian juga bisa menjadi pengusaha. Di sini mau jadi bos semua kan? Monggo mungkin bisa langsung dibawakan oleh Bapak Andika. Gambaran umumnya dulu, nanti kita akan praktek. Jadi kita awali dengan pretest dulu, kemudian ada praktek, dan prakteknya ini membutuhkan waktu 2 hari. Jadi nanti kita akan diamkan dulu karena kita membuat sabun, jadi harus kita diamkan selama 24 jam. Jadi kita biarkan, besok baru kita lanjutkan lagi sampai dengan menjadi sabun nanti. Tahapannya seperti itu. Jadi teman-teman akan kita bagi kelompok. Karena di sini kita lihat jumlahnya ada berapa, kita hitung dulu, nanti kita bagi menjadi 6 kelompok dan kita praktekkan bersama-sama. Pengolahan limbah yang dijadikan sebagai sabun cuci piring dari bahan organik. Yang pertama, bahan-bahannya yaitu yang pertama kulit buah, kemudian teksapon. Teksapon ini berfungsi sebagai pembusa atau pemberi busa pada sabun itu sendiri. Kemudian di sini ada yang namanya aquades, jeruk nipis, garam, serta pewangi.
besok kita akan mulai lagi di waktu yang sama, gitu ya, besok pagi. Jadi supaya nanti tahu sampai akhir proses dan kita praktekkan nanti pada saat dibuat mencuci piring itu nanti seperti sabun pada biasanya enggak ya? Hasil dari teman-teman sendiri begitu. Jadi besok akan kita lombakan mana dari 6 ini yang paling bagus, akan hadiah dari kami, ada dari kemudian di akhir nanti akan ada proses lagi. Sudah dapat pengalaman nggak dari yang tadi pagi sudah bertes gitu. Selamat pagi semuanya. Pagi, luar biasa. Ada kata di dadamu? Ada. Mana dia? Iya. Yang berangkat? Iya. Maju jalan. Meningkatkan ekonomi keluarga. Di sini ada nggak yang cita-citanya tidak ingin berkeluarga? Masa siapa kira-kira? Pasti semuanya di sini cita-citanya adalah ingin berkeluarga, ingin menikah dan sebagainya. Nah, otomatis kalau teman-teman ingin berbisnis, berwirausaha, pasti bisa meningkatkan taraf perekonomiannya minimal dari keluarganya sendiri. Ya, syukur-syukur atau mungkin nanti bisa membantu keluarga orang lain. Oke. Kemudian yang ketiga adalah mengembangkan ide, mengembangkan kemampuan dan keterampilan menjadi sumber penghasilan. Jadi seorang wirausaha ini bakatnya teman-teman ya, sumber daya yang ada di dalam diri teman-teman itu akan menjadi penghasilan. Siapa yang menentukan ya teman-teman sendiri? Karena pemasaran ini adalah salah satu yang paling penting dalam kegiatan perusahaan. Kenapa? Kalau tidak ada yang memasarkan, apakah akan laku? Enggak. Tidak akan laku. Jadi sebenarnya pemasaran itu sendiri artinya apa? What is marketing? Nah, jadi teman-teman baca ya, suatu sistem dari kegiatan bisnis yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa baik pada pembeli yang ada maupun pembeli yang potensial. Dan itu ada gambarnya magnet menarik konsumen untuk membeli. Jadi dibutuhkan perencanaan yang matang, teknik yang matang untuk menarik konsumen atau calon pembeli untuk membeli produk kita, gitu ya. Nanti kalau adik-adik mau melanjutkan ke kami, bisnis komoditi, kita akan diajarkan ada namanya pemasaran produk, ada namanya manajemen pemasaran, itu berbeda. Itu adalah salah satu jenis bahan yang mungkin kalian masih awam. Tapi di sana kalau misalnya kita mengembangkan, di sana itu ada yang namanya soda api atau enamora, kemudian ada yang namanya gliserin, kemudian ada yang namanya gliseron. Itu semuanya sama-sama bahan untuk membuat gel dan juga untuk memperkaya angka penyabunan untuk bahan-bahan sabun-sabun pencuci piring, sabun-sabun badan dan juga pasta gigi seperti itu. Dan ini merupakan suatu inisiasi yang sangat baik sekali, di mana Universitas Muhammadiyah Jember mau bekerja sama dengan kita untuk menyelenggarakan yang namanya program pelatihan.